Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas diktator Uni Soviet era Perang Dunia Kedua yang bernama Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet yang sekarangnya adalah Rusia. Dia menjabat dari mulai tahun 1929 sampai tahun 1953. 1929, 1939, 10 ya, 1949, 20 berarti ya sekitar 20 tahunan lebih dia menjabat. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet dirubah dari negara pertanian menjadi negara adidaya industri militer. Namun selama kepemimpinannya jutaan nyawa melayang. Jadi pas dia ngejabat itu pokoknya yang nggak setuju sama dia dihabisin. Dia nggak jauh beda sama Adolf Hitler lah. Lawan politiknya dihabisin, terus lawan partainya, pesaingnya juga dihabisin. Orang-orang yang nggak nurut sama dia juga dihabisin juga. Pria yang memiliki nama Joseph Jugaspili ini lahir dalam kemiskinan. Jadi dari keluarga miskin backgroundnya itu. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Orang tua Stalin bernama Ekaterina Georgina Gadze. Dia adalah seorang ibu Joseph Stalin dan bapaknya bernama Vissarion Jugaspili. Pernikahan orang tua Joseph Stalin itu penuh gejolak. Ya bisa dibilang banyak masalah. Salah satunya adalah sering memukuli istri dan juga anak-anaknya, termasuk Stalin. Jadi bahasa gampangnya ringan tangan ini orang tua Joseph Stalin, terutama bapaknya. Walaupun begitu, Ibu Stalin sadar Soso adalah anak yang cerdas. Soso adalah nama panggilan ketika Joseph Stalin itu kecil. Ibu Joseph Stalin berharap agar anaknya itu menjadi seorang pendeta atau pemuka agama. Dengan berbagai cara dia memasukkan ke sekolah-sekolah yang berbau agamis gitu kan. Agar anaknya itu bisa menjadi pendeta atau pemuka agama nantinya. Di sekolah, Stalin termasuk siswa yang berprestasi. Karena itu dia mendapat beasiswa pada tahun 1894. Namun ada tanda-tanda Stalin tidak ditakdirkan menjadi pemuka agama seperti yang diinginkan ibunya. Selain berprestasi, Stalin juga merupakan ketua anggota geng jalanan yang sangat kasar. Stalin banyak mengenal buku-buku karya Karl Marx. Gue jelasin sedikit, Karl Marx adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide komunis atau ide kesetaraan gitu kan antara buruh dan orang-orang lain itu setara. Ya kurang lebih seperti itulah. Selama di seminar, Stalin pun bergabung dengan partai sosialis lokal. Jadi yang ada di Uni Soviet tuh ada partai-partai sosialis, dia gabung di situ. Saat itu terbesit pemikiran untuk menggulingkan Raja Rusia, yaitu Tsar Nicholas II. Minatnya pada sistem monarki menghalanginya untuk menjadi pendeta atau pemuka agama seperti yang diinginkan ibunya. Jadi keinginan untuk menjadi pendeta itu cuman ya berapa persen paling kecil dibandingkan menjadi pemimpin monarki. Stalin itu udah bercita-cita seperti itu ketika dia bergabung kepada partai sosialis lokal. Stalin putus sekolah hanya beberapa bulan sebelum lulus untuk menjadi seorang revolusioner. Setelah bergabung bersama gerakan bawah revolusioner, Stalin menggunakan nama samarannya. Namanya adalah Koba. Nama itu diambil dari nama pahlawan penjahat fiksi asal Georgia. Dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan sosial demokratis Marxis Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin juga pernah terlibat dalam beberapa kriminal, salah satunya adalah pembobolan bank atau perampokan bank yang uangnya itu digunakan untuk mendanai partainya. Hasilnya digunakan untuk mendanai partai Bolshevik. Dia ditangkap beberapa kali pada tahun 1902 dan tahun 1913 dan dipenjarakan dan diasingkan di Siberia. Siberia tuh dekat Rusia. Cuman dia tuh apa sih padang luas. Di situ tuh banyak salju tuh. Suhunya aja sampai minus 50 derajat tuh, bayangin aja coba minus 50 derajat. Di bawah 16 derajat aja udah dingin banget, itu di bawah 0 derajat. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung dan menorganisir para petani dalam revolusi Rusia melawan Raja Nicholas II. Jadi Stalin tuh yang ngumpulin para petani tuh. Misalkan habis kerja dikumpulin terus diorganisir, pokoknya dinasehatin gitu kan, diajak rapat, diajak briefing, pokoknya kapan menyerang Nicholas II. Gitu. Pada tahun 1905, Stalin menjajaki bangku kekuasaan. Pada tahun 1912, ketika Vladimir Lenin yang saat itu berada di pengasingan di Swiss, menunjuk Joseph Stalin
untuk bertugas di Komite Sentral pertama di Bolshevik. 3 tahun kemudian pada tahun 1915, bulan November, kaum Bolshevik berhasil merebut kekuasaan di Rusia. Uni Soviet pun didirikan pada tahun 1922 dengan Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini Stalin terus menjajaki kekuasaan. Jadi dia tuh naik pangkat terus tuh. Misalnya yang tadinya ketua cabang terus jadi ketua utama gitu kan. Jadi ketua pusat maksudnya. Terus naik terus tuh. Ia menjadi sekretaris jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Setelah Vladimir meninggal pada tahun 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, dia menjadi diktator Uni Soviet. Bersamaan dengan itu, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini untuk mengubah Uni Soviet yang tadinya negara pertanian menjadi negara adidaya dan industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi termasuk kolektivisasi. Atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Ya kalau gue jelaskan bahasa gampangnya, ringkasnya gitu kan. Semua pertanian gitu kan aturannya itu dipegang pemerintah. Jadi harganya berapa tuh, misalkan padi atau gandum tuh harganya berapa, terus harus dijual kemana, tanggal berapa gitu kan pemasarannya. Pemerintah yang nentuin, gak bisa tuh petani yang nentuin, gak bisa. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin ditembak dan diasingkan di Siberia. Ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pusatan kebijakan yang tidak efisien menyebabkan kelaparan yang sangat panjang di Uni Soviet pada saat itu. Menyebabkan kelaparan yang meluas di seluruh Uni Soviet dan menewaskan jutaan orang. Ya lu bayangin aja negara gede gitu kan, petaninya diatur, habis itu kelaparan. Pasti jutaan orang yang meninggal di situ. Dia maksudnya Joseph Stalin memperluas kekuasaan polisi rahasia untuk memata-matai satu sama lain. Jadi bahasa gampangnya kalau lu hidup pada zaman Stalin itu, Stalin pertama menjabat gitu, lu tuh nggak percaya sama temen lu, dan temen lu juga sama. Nggak ada tuh yang percaya satu sama lain karena dikhawatirkan atau ditakutkan dia itu antek-anteknya pemerintah yang disuruh memata-matai lu. Akibatnya jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa. Kerja paksa sistem gulag. Selama paruh kedua 1930-an, Stalin melembagakan pembersihan besar-besaran. Jadi ini bukan pembersihan sapu-sapu ngepel, bukan kayak gitu tuh. Pembersihan nyawa ini. Serangkaian kampanye ini dirancang untuk menyingkirkan Partai Komunis Militer dan bagian lain masyarakat Soviet yang dianggap sebagai ancaman. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota dirubah namanya untuk menghormati dirinya. Jadi misalkan yang tadinya jalan apa tuh diganti. Jadi misalkan yang tadinya jalan apa gitu kan namanya nama apa diubah tuh jadi Jalan Joseph Stalin atau gangnya Gang Joseph Stalin. Bukan seperti itu. Buku-buku sejarah Uni Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi. Jadi setiap cerita-cerita lama gitu kan, cerita-cerita dulu, zaman dulu, pasti di situ ada Joseph Stalinnya tuh, kurang lebih seperti itulah. Mitologi aspek lain dalam hidupnya. Dan musik yang disanjung namanya, maksudnya nama Joseph Stalin, menjadi bagian dari lagu kebangsaan Uni Soviet. Serta foto-foto juga dilakukan dalam upaya untuk menulis ulang sejarah. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama metode pembersihan. Ya kalau gue analogikan atau gue jelaskan sedikit, pokoknya teman-temannya dulu tuh yang berseberangan sama dia secara ideologi gitu kan, dieksekusi. Pemerintahannya juga mengendalikan media Soviet. Jadi radio-radio, telegram dikendaliin sama dia tuh, televisi juga. Acaranya harus kayak gimana, terus jam berapa gitu kan. Harus nayangin apa, dibatesin gitu kan. Sama diatur oleh pemerintah Stalin. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Joseph Stalin pun sempat menandatangani fakta non-agresi, yaitu fakta Molotov-Ribbentrop dengan Adolf Hitler selaku diktator Jerman. Tapi Adolf Hitler melanggarnya pada tahun 1941 dan menginvasi Uni Soviet. Pada tahun 1953, Joseph Stalin menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3 hari sebelumnya, dia menderita stroke. Jadi dia stroke dulu, terus lumpuh.
Habis itu dia jatuh tuh dari kamarnya. Setelah itu dicek oleh dokter pribadinya dan dia pun mengalami stroke. Sebelum dicek oleh dokter pribadinya atau sehari sebelum dicek oleh dokter pribadinya, dia sempat mengadakan rapat dengan petinggi-petinggi kaum komunis, dengan petinggi-petinggi partai komunis. Jadi dia rapat dulu, habis itu besoknya jatuh tuh di kamarnya. Setelah itu diagnosis menderita stroke. Dan pada tahun 1953 Joseph Stalin meninggal dan dimakamkan di dekat makam Vladimir Lenin selaku pemimpin Partai Komunis Uni Soviet pertama. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat lo yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya.